Pertemuan kedua, materi 1, Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Di era globalisasi pada masa kini, banyak sebagian orang cenderung memilih untuk menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris untuk tidak kalah di kancah internasional dan tidak ketinggalan pada informasi dunia. Namun, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap mampu menjaga, membudayakan, dan juga melestarikan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa. 1. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat ini, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan perekat bangsa. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti Raja-Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Adapun 3 prasasti yang memuat bahasa Melayu pada masa itu diantaranya adalah 1. Prasasti Kedukan Bukit 682-683 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit ditulis menggunakan huruf Pallawa dan ditemukan pada 29 November 1920 di tepi Sungai Tatang, Palembang, Sumatera Selatan. Kini Prasasti Kedukan Bukit telah menjadi koleksi Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini ditemukan oleh seorang pejabat Belanda bernama M. Batenbock. Yang kedua, Prasasti Talang Tou, Slap 684 Masehi. Prasasti Talang Tou ditulis menggunakan huruf aksara Pallawa dan ditemukan pada 17 November 1920 di kaki Bukit Seguntang. Hingga kini masih kondisi baik dan menjadi koleksi Museum Nasional Jakarta sejak 1920. Prasasti Talang Tou ditemukan oleh seorang residen Palembang bernama Louis Constant Welsteneck yang berbentuk datar berukuran 50 cm dan 80 cm. Yang ketiga, Prasasti Kota Kapur 686 Masehi. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti ketukan yang dibuat oleh seorang pengusaha dari Kedatuan Sriwijaya bernama Dapunta Wang. Prasasti ini ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka oleh Van der Meulen, berbentuk bersegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm dan lebar 32 cm dengan 19 cm pada bagian puncak. Masuk pada judul yang kedua di materi 1, yaitu Perkembangan Bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dipaparkan berdasarkan tahun 1. Tahun 1901 dan tahun 1908. Yang kedua, tahun 1917. Yang ketiga, tahun 1928. Yang keempat, tahun 1933. Yang kelima, tahun 1938. Yang keenam, tahun 1945. Yang ketujuh, tahun 1947. Yang kedelapan, tahun 1954. Yang kesembilan, tahun 1972. Yang ke-10 tahun 1978, yang ke-11 tahun 1988, yang ke-13 tahun 1993, yang ke-14 tahun 1998, yang ke-15 2003, yang ke-16 2018, dan yang terakhir ke-17 2013. Materi 1 judul ketiga yaitu Fungsi Pemakaian Bahasa Indonesia. Fungsi pemakaian bahasa Indonesia dari sebuah penelitian yang berjudul Exploration in the Functions of Language
yang artinya eksplorasi dalam fungsi bahasa, oleh Halliday Michael pada tahun 1973, yang menemukan 7 fungsi bahasa, yaitu 1. Fungsi instrumental, yang kedua fungsi regulasi, yang ketiga fungsi representasional, yang keempat fungsi interaksional, yang kelima fungsi personal, yang keenam fungsi heuristik, yang ketujuh fungsi imajinatif. Materi 2, ragam bahasa Indonesia. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemahaman terhadap ragam bahasa Indonesia ditujukan agar menjembati ekspresi normal, nilai, aturan, hukum adat, dan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan dan budaya tertentu. 1. Definisi ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Yang kedua, klasifikasi ragam bahasa. Klasifikasi ragam bahasa dibagi atas 5 tingkat, yaitu 1. Ragam baku, 2. Ragam resmi, 3. Ragam usaha, 4. Ragam santai, dan yang kelima ragam akrab. Laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. 1. Laras ilmiah. Laras ilmiah yaitu sebuah karya tulis ilmiah dari hasil rangkaian gagasan yang merupakan pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Syarat bagi sebuah tulisan yang dianggap karya ilmiah adalah 1. Menyajikan fakta objektif. 2. Ditulis secara cermat. 3. Disusun secara sistematis. 4. Menyajikan rangkaian sebab akibat. Yang kelima, mengandung pandangan. Yang keenam, ditulis secara tulus. Dan yang ketujuh, bersifat ekspositoris. 2. Laras bahasa keilmuan. Laras bahasa keilmuan ini mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat dan unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Yang ketiga, laras ilmiah populer. Laras ilmiah populer adalah sebuah tulisan yang bersifat ilmiah tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti.